Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kelompok kami akan mempresentasikan yang berjudul Proyek Recruitment dan Pendamping Bisnis Digital Foodimu pada UMKM makanan yang ada di Samarinda. Kelompok kami terdiri dari Aminah, Anji Setiawan, Jerry Alianur, Esti Risnani, dan Ferwi Kusnanti. Kita masuk ke konsep teori e-business. E-business merupakan pengguna internet dan teknologi informasi untuk mendukung e-commerce. Komunikasi perusahaan dan proses bisnis web di mana keduanya berada di dalam suatu jaringan perusahaan untuk memfasilitasi pelanggan dan rekan bisnis. E-business meliputi e-commerce yang mana melibatkan pembelian, penjualan dan pemasaran, serta servis produk, servis, dan informasi pada internet dan jaringan. Dalam hal tersendiri, e-business menurut Stephen Alter adalah praktek pelaksanaan dan pengelolaan proses bisnis utama seperti perancang produk, pengelolaan pasokan bahan baku, manufaktur penjualan, pemenuhan pemasaran, dan penyediaan servis melalui pengguna teknologi komunikasi, komputer, dan data yang telah terkomputerisasi. Beberapa faktor memasuki tahap pematangan ialah yang pertama, menyediakan harga kompetitif, yang kedua, menyediakan jasa pembelian yang tanggap, cepat, dan ramah, ketiga, menyediakan informasi barang dan jelas yang lengkap dan jelas, keempat, menyediakan banyak bonus seperti kupon, penawaran istimewa, dan diskon, kelima, memberikan perhatian khusus seperti usulan pembelian, keenam, menyediakan rasa komunikasi untuk berdiskusi, masukan dari pelanggan, dan yang terakhir, mempermudah kegiatan perdagangan. Kita masuk ke segmentasi konsumen. Jadi yang dimaksud dengan segmentasi konsumen adalah sebuah strategi untuk menarik lebih banyak pelanggan dengan cara mengkelompokkan mereka dalam beberapa kelompok yang berbeda. Kelompok-kelompok ini biasanya dikumpulkan berdasarkan sifat-sifat pelanggan, misalnya kebutuhan dari perilaku konsumen mereka. Di samping itu, segmentasi pelanggan juga dapat dilakukan dengan mengelompokkan mereka sesuai demografi, seperti usia, jenis kelamin, hingga profesi. Suatu organisasi dapat dikategorikan konsumen ke dalam kelompok yang berbeda jika mereka memiliki karakteristik sebagai berikut. Yang pertama, jenis-jenis segmentasi pelanggan. Yang kedua, segmentasi menurut perilaku konsumsi. Ketiga, segmentasi menurut demografis. Keempat, segmentasi menurut geografis. Kelima, segmentasi menurut siklus hidup. Dan yang terakhir, dampaknya bagi pelanggan. Untuk value profesi ialah, profesi nilai adalah alasan untuk membuat pelanggan beralih dari satu perusahaan ke perusahaan lain. Proporsi nilai ini dapat mencegah masalah maupun memberikan kepuasan kepada pelanggan. Setiap proposisi nilai merupakan gabungan produk dan atau jasa tertentu yang melayani kebutuhan pelanggan spesifik. Proporsi nilai merupakan kesatuan atau gabungan manfaat-manfaat produk maupun layanan yang ditawarkan perusahaan kepada pelanggannya. Value promotion adalah cara untuk ampuh mendorong penjual dan meningkatkan loyalitas pelanggan. Membuat proposisi nilai tidak boleh disamakan dengan membuat tagline. Memang, jika dilihat secara sekilas, kedua ini hal yang cukup mirip. Namun, value proposition dibuat dengan pernyataan yang lebih singkat dan jelas mengenai sifat yang bisa didapat oleh pelanggan saat menggunakan produk. Sementara itu, tagline memang harus dibuat menarik agar produk bisa lebih dikenal oleh pelanggan. Channel dalam arti sini adalah cara atau media antar muka perusahaan dengan pelanggan. Channel merupakan perantara di mana pelanggan atau calon pelanggan mencoba untuk mengevaluasi value proposition dari layanan untuk produk perusahaan. Bagian penting dari channel adalah komunikasi, distribusi, dan jaringan penjualan. Customer relationship ialah strategi pemasaran terbaik dalam mempertahankan klien, konsumen, atau pelanggan yang telah ada dengan cara mengelolanya agar melakukan pembelian berulang, sehingga konsumen tidak akan lari dari kompetitor. Pengelolaan konsumen yang telah ada dalam daftar pelanggan suatu perusahaan dipastikan harus selalu optimal.
Semakin bertambah jumlah pelanggan, maka akan semakin baik untuk perkembangan bisnisnya. Hal ini merupakan salah satu ciri bahwa pengelolaan konsumen dalam bisnis sudah efisien. Customer relationship terbagi beberapa tahap, yaitu peningkatan penjualan, mendapatkan peluang lebih banyak, biaya lebih rendah, peningkatan kepuasan pelanggan, fleksibilitas yang lebih besar, dan skala ekonomi. Menu merchant. Menu merchant merupakan daftar makanan yang ditampilkan paling umumnya dilengkapi dengan gambar dan harga untuk menarik pelanggan, serta bisa memberikan nilai lebih terhadap makanan yang ditawarkan. Menu ini ada banyak macamnya, mulai dari menu berat, menu ringan, minuman panas atau minuman dingin, serta jenis-jenis makanan lain yang banyak dijumpai di rumah makan atau restoran dan kafe. Promosi. Promosi adalah upaya untuk memberitahukan atau menawarkan produk atau jasa dengan tujuan menarik calon konsumen untuk membeli atau mengkonsumsinya. Dengan adanya promosi, presiden atau distributor menghargai kenaikan angka penjualan. Tujuan promosi menyebarkan informasi produk kepada target pasar potensial untuk mendapatkan kenaikan penjualan dan profit atau laba. Ketiga, untuk pelanggan baru dan menjaga kesetiaan pelanggan. Keempat, untuk menjaga kestabilan jualan ketika terjadi lesu pasar. Selanjutnya, membedakan serta mengunggulkan produk dibandingkan produk pesaing. Dan terakhir, membentuk citra produk di mata konsumen sesuai dengan diinginkan dan mengubah tingkah laku dan pendapatan konsumen. Cara promosi yaitu pembicaraan dari mulut ke mulut, iklan atau baliho poster, yang berikutnya sosial media dan promosi online, yang terakhir website dan lain-lain. Konsep food sanitation adalah sebagai upaya menciptakan dan melahirkan kondisi yang sehat dalam menyediakan makanan yang sehat dan saat diproses untuk disiapkan, diperdagangkan, dan dijual dalam lingkungan yang bersih dan mencegah kontaminasi mikroorganisme penyebab penyakit bawaan makanan dari setiap aman yang dikonsumsi. Untuk halal, sertifikat halal adalah fatwa tertulis Majelis Ulama Indonesia atau MUI yang menyatakan kehalalan suatu produk sesuai dengan syariat Islam. Sertifikat halal merupakan syarat untuk mencantumkan label halal. Ini adalah salah satu contoh tenan yang kami ajak untuk berjoin di aplikasi Foodimo. Salah satunya adalah usaha UMKM yaitu brocis.id. Brocis ini adalah salah satu usaha UMKM yang jenis penjualannya itu adalah jajanan manis. Brocis salah satu makanan yang dikategorikan sebagai makanan yang bisa di kalangan semua umur, baik anak-anak maupun dewasa. Kelebihan dari produk ini adalah mengikuti perkembangan zaman dan konsep pastry yang sweet. Terus, beraneka rasa yang membuat konsumen suka membuat citra konsep yang minimalis dan mudah untuk dilihat di mata dan enak dikonsumsi. Untuk brocis sendiri itu udah mendapatkan izin usaha. Bagaimana konsumen mengetahui produk ini? Brocis sendiri melakukan pemasaran dengan cara melakukan namanya pemasaran di sosial media, Facebook maupun Instagram atau WhatsApp. Sangat membantu dan memudah dalam akses sehingga memudahkan konsumen untuk melihat promosi yang ditawarkan oleh produk tersebut. Produk brocis ini terjamin kebersihannya dan kesehatannya karena setiap akan memasak atau bahan dicuci dengan baik serta selalu menggunakan bahan makanan yang baru dan segar. Dan brocis sudah terdapat sertifikat halal. Brocis sendiri memiliki akun promosi itu Instagram brocis.id. Ini adalah salah satu contoh jualan brocis yang ada masuk di merchant Foodimo. Yang pertama ada cookies, terus brownies, dan satunya lagi brownies dengan berbagai rasa topping di atasnya. Dan brocis sendiri udah melakukan pendaftaran tenan pada merchant Foodimo. Selanjutnya yaitu kedai 96.
Kedai 96 ini adalah suatu bisnis penjualan makanan yang menjual aneka makanan lalapan. Semua kalangan menjadi sasaran konsumen usaha ini. Dari usaha muda, makan cepat, saji baik kalangan anak-anak maupun kalangan dewasa. Kelebihan dari Kedai 96 ialah rasa paduan antara sambal dan ayam bakar atau ayam goreng yang dimasak dengan bumbu rahasia. Usaha tersebut juga udah mendapatkan izin usaha. Bagaimana Kedai 96 ini untuk melakukan promosi? Mereka melakukan dengan cara menggunakan sosial media, Instagram sendiri, atau dengan Facebook, yang mudah diakses dan banyak dikunjungi oleh orang-orang. Kedai 96 tersendiri terjamin kebersihannya dan kesehatannya karena setiap akan memasak bahan makanan dicuci dengan baik serta melalui menggunakan bahan makanan yang baru dan segar. Kedai 69 memiliki Instagram yaitu kedai 96.smd. Ini adalah salah satu contoh makanan yang dijual oleh Kedai 96, yaitu ada lalapan ikan lele, ada ikan goreng atau ikan bakar, ada ayam goreng dan ayam bakar. Untuk harga sangat relatif dari 25.000 sampai dengan 30.000. Kedai 96 pun juga udah terdaftar di Merchant Foodimo. Selanjutnya yaitu adalah Jajanan Syah. Jajanan Syah ini adalah salah satu usaha UMKM yang menjual tradisional dan modern food. Jajanan Syah ini bisa untuk semua kalangan umur, baik anak-anak maupun dewasa. Kelebihan dari Jajanan Syah ini adalah produk Jajanan Syah Bahari dari khas setiap daerah, cita rasa yang membuat konsumen makin suka. Untuk Jajanan Syah sendiri udah mendapatkan surat izin usaha dan sertifikat halal. Bagaimana Jajanan Syah untuk melakukan promosi? Jajanan Syah udah memiliki beberapa tenan seperti media sosial atau dengan akun Instagram pribadi, Facebook, dan WhatsApp yang sangat mudah diakses untuk orang-orang. Untuk sanitasinya, terjamin kebersihannya dan kesehatannya karena setiap akan memasak bahan makanan dicuci dengan baik serta selalu menggunakan bahan makanan yang baru dan segar. Untuk contoh makanan yang dijual oleh Merchant Jajanan Syah yaitu adalah bolu kutai, terus ada kue khas Bahari yaitu apam berendam, sama wadai talam. Jajanan Syah sendiri juga udah terdaftar di Merchant Foodimo. Itulah presentasi dari kelompok kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.